terkhusus kepada negara Amerika dan juga Israel. Tolong dulu bantu saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini, Pak. Karena banyak saudara-saudara kami yang terkena banjir, terkena longsor di negara kami ini. Sementara pejabat di Indonesia ini sedang sibuk membantu negara Palestina. Amerika, Israel, tolong kami. Negara kami kebanjiran. Presiden kami sibuk bantu Palestina. Tolong kami ya. Ibarat buah si malakama dimakan mati ayah, tak dimakan mati ibu. Begitulah yang terjadi barusan di Sibolga. Menunggu bantuan tak jua kunjung datang, sementara anak-anak kelaparan. Akhirnya, seorang ayah menanggalkan harga dirinya. Seorang ibu menghilangkan rasa malunya. Menjarah minimarket dan toko yang ada, tak peduli hukum dan norma yang ada. Tujuannya hanya satu, yang penting anak-anakku bisa makan. Siapa yang mau disalahkan? Menyalahkan pejabat, katanya bantuan masih dalam perjalanan. Menyalahkan masyarakat, katanya kami hanya mencoba bertahan karena kelaparan. Semoga bantuan segera datang dan para pengungsi diberi kesabaran. Karena menjarah dan mengambil milik orang lain tetap tidak diperbolehkan walau dalam kondisi kekurangan. Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa-sisa. Ada juga mie air mineral saya ambil, ada juga snack. Saya sekali lagi memohon maaf atas kekhilafan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut. Saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Sekali lagi saya memohon maaf atas kehilafan saya. Pemerintah tidak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Ini merupakan sebuah berita yang sangat menyedihkan dan memilukan bagi kita masyarakat Sumatera yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengingat banjir dan tanah longsor yang terjadi di ketiga wilayah ini memiliki dampak yang sungguh sangat luar biasa. Ada hampir 100 orang yang kehilangan nyawanya. Ada ratusan ribu penduduk yang terpaksa mengungsi. Ada kerusakan infrastruktur yang sangat masif. Ada kerugian materi masyarakat yang mungkin akan mencapai triliunan rupiah. Tetapi oleh Bapak Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa bencana itu hanya bencana daerah dan tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini sungguh sangat menyedihkan bagi kami masyarakat Sumatera. Kenapa, Pak? Tidak ditetapkan sebagai bencana nasional agar pemerintah pusat bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk segera memulihkan keadaan yang terjadi di ketiga daerah ini. Apa karena ini terjadi di Sumatera, bukan di Pulau Jawa? Kenapa kalau di Pulau Jawa terjadi bencana, para menteri berlomba-lomba turun ke lokasi? Tetapi ketika ini terjadi di Sumatera, bahkan statusnya pun tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Bagaimana mungkin mengharapkan pemerintah daerah untuk menanggulangi dan menyelesaikan dampak dari banjir dan longsor ini? Mungkin banjirnya sudah surut, Pak, tapi dampak yang ditinggalkan sungguh sangat masif, Pak. Ada banyak sekali infrastruktur yang membutuhkan biaya, mungkin ratusan miliar bahkan triliunan untuk perbaikannya. Di mana kemampuan Pemda itu, Pak? Karena, Pak,
anggaran untuk pemerintah daerah tahun 2025 telah dipangkas oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi. 2026 TKD untuk daerah dipangkas lebih besar lagi. Dari mana daerah bisa melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan dampak banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi ini kalau tidak ditangani oleh pemerintah pusat? Kenapa seperti ini, Pak, kebijakan pemerintah pusat untuk Sumatera? Seakan-akan warga Sumatera ini warga kelas 2 di Republik ini. Sangat berbeda perlakuannya kalau terjadi bencana di Pulau Jawa. Kenapa seperti ini, Pak? Tolong, Pak, tinjau kembali. Tetapkan bencana yang terjadi di Sumatera ini sebagai bencana nasional. Kalian sadar nggak? Bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, kena bencana banjir dan longsor, ada nggak lewat di beranda kalian? Bapak Presiden itu berbicara menanggapi bencana ini. Ada nggak lewat di FYP kalian? Apa kejadian banjir dan longsor di 3 provinsi ini bukan termasuk bencana dan nggak masuk dalam kategori memerlukan bantuan? Padahal banyak wilayah yang terisolasi, nggak bisa diakses, listrik mati, internet nggak ada, jalan terputus, rumah terendam, bahkan ada rumahnya ikut hanyut terbawa arus, dan gelap gulita, penerangan nggak ada, cuacanya juga hujan nggak berhenti. Bisa dibayangin nggak gimana keadaan mereka, apalagi anak-anak kecil. Sedihnya lagi, cuman sedikit media yang memberitakan tentang bencana yang sedang terjadi di Sumatera. Bahkan Presiden pun nggak ada muncul untuk menanggapi ini. Ini pemerintah pusat tahu nggak sih sebenarnya ada bencana di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh? Atau lagi pada sibuk menanggapi perselingkuhan Inara Rusli dan tumbler tuku yang hilang di kereta api? Jadi bencana banjir dan longsor ini nggak tersebar. Jadi tolong ya, sebarkan video ini biar banyak orang yang tahu dan banyak yang membantu. Biar Presiden juga tahu kalau di Sumatera itu lagi ada kena bencana, longsor dan banjir. Biar bantuan tuh dari pusat tuh segera datang. Jadi tolong sebarkan video ini. Dengan menyebarkan video ini berarti kalian sudah membantu saudara kita yang terkena musibah banjir dan longsor supaya mereka segera mendapatkan bantuan. Berkhusus kepada Bapak Menteri Perumahan Rakyat, Bapak Marwarar Sirait, mengeluarkan wacana akan mengirim bantuan ke Palestina dalam misi kemanusiaan. Sumber dana dari hasil persembahan Natal umum, dan saat ini dana tersebut sudah terkumpul, nilainya totalnya cukup fantastis. Dan Bapak, saat ini telah terjadi bencana alam banjir di Sihaporas Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Apakah dengan dana yang sudah terkumpul tersebut yang akan Bapak kirimkan ke Palestina, tidakkah Bapak dapat merealisasikan sebagian untuk saudara-saudara kita yang ada di Sihaporas Tapanuli Tengah, Sumatera Utara? Mereka pun saat ini butuh bantuan, butuh perhatian dari pemerintah dan dari saudara-saudaranya. Jangan terlalu mengurusi negara lain, Pak. Sementara di negara kita sendiri pun, warga negaranya pun masih butuh perhatikan dan butuh bantuan, terutama saudara-saudara kita yang ada di Sihaporas yang telah dilanda bencana alam banjir. Ini juga misi kemanusiaan, Bapak. Semoga video ini sampai kepada Bapak dan semoga hati Bapak terbuka untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Sihaporas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Terima kasih. Salam waras Indonesia. Terima kasih Pak Marwar sudah mau mendengarkan cerita kami, sudah mau mendengarkan pendapat kami. Akhirnya ada bantuan alokasi dana Natalnya 500 juta untuk saudara-saudara kita yang ada di Taptang. Nah, tapi boleh nggak permintaan kami yang terakhir, uang persembahan nanti Natal Nasional itu dialokasikan semuanya, seluruhnya itu untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera saat ini mengalami bencana alam. Karena kami yakin setelah
bencana alam ini, mereka harus membangun rumah mereka lagi, mereka juga harus membangun usaha mereka lagi, mereka juga harus bertahan hidup setiap harinya, Pak. Jadi boleh nggak dialokasikan persembahan Natal nasionalnya nanti itu untuk mereka semua? Kalau misalkan Bapak berkenan, itu yang kami harapkan. Tapi sekali lagi semuanya keputusan di Bapak. Kalau bisa prioritaskan saudara-saudara kita dulu, Pak, yang ada di dalam Indonesia. Jadi itu aja. God bless you. Hanya dalam 8 menit gelombang solidaritas umat Kristen di seluruh Indonesia meledak jadi rekor baru. 27 miliar terkumpul untuk aksi Natal Nasional 2025. Bukan dana pemerintah, bukan APBN, ini murni dari hati, dari tangan-tangan orang yang ingin berbagi. Dan yang paling mengejutkan, Menteri Marwarar Sirait langsung membuka jalan dengan sumbangan pribadi sebesar 11 miliar rupiah. ARA memastikan penyalurannya menjangkau 10 provinsi, termasuk wilayah yang selama ini jarang tersorot. Pada terbuka, gotong royongnya banyak banget. Jadi yang pasti juga nanti soal bantuan pendidikan, ya itu utamanya juga bantuan seperti sembako. Nanti tentu ada usul-usul lagi yang kita mesti bahas. Natal kali ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah aksi nyata, aksi terbesar, tercepat, dan paling menyentuh untuk umat Kristen di seluruh Indonesia. Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhan, yaitu tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian jet set, alat bantu listrik, kemudian juga yang terpenting juga alat komunikasi, diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar sinyal komunikasi bisa dimulai kembali. Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan. Jadi itu saja saya rasa. Yang penting semua bantuan segera terbang ke lokasi sampai daerah terdalam. Ini saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ada bencana banjir. Pemerintah akan mengirim bantuan. Yang pertama adalah beras, Sumatera Utara 16.000 ton, kemudian minyak goreng 3.000 ton. Sumatera Barat kita kirim beras 6.700 ton, minyak goreng 1.300 ton. Aceh kita kirim beras 10.000 ton, minyak goreng 2.000 ton. Instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Tentara Nasional Indonesia bergerak cepat membantu korban bencana alam dalam jumlah besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pagi ini, Jumat 28 November 2025, TNI mengerahkan 5 pesawat angkut, terdiri dari 3 pesawat Hercules C-130, 1 pesawat Airbus A400M, dan 1 pesawat Boeing 737. Seluruh pesawat membawa obat-obatan, logistik, dan bantuan darurat dari Lanut Halim Perdana Kusuma ke wilayah terdampak. Selain pesawat, TNI juga mengerahkan 9 helikopter dari TNI AU, TNI AD, TNI AL, dan BNPB untuk mempercepat distribusi bantuan. Tidak hanya itu, 4 kapal perang TNI AL juga akan diberangkatkan pada Minggu, 30 November 2025, menuju daerah terdampak untuk mengangkut bantuan dalam jumlah besar. Bantuan yang dibawa meliputi ribuan paket makanan, mie instan, genset, Starlink, tenda pengungsian, hingga alat berat pendukung, agar kebutuhan dasar warga terdampak bencana bisa segera terpenuhi. Semua dikerahkan dengan satu tujuan, memastikan warga terdampak segera mendapatkan bantuan.